Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'razul mu'minin al-hadis. Yang termulia segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para sesepuh, para guru-guru ngaji, mudah-mudahan ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Aparatur pemerintah, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian, wabil khusus abang saya Kanda Bapak Ustadz Hasan, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini umat Rasulullah, umat yang terakhir. Kita ini umat akhir zaman. Kita ini umat bontot. Yang namanya bontot biasanya rata-rata rada sengke. Tahu sengke enggak? Tahu sengke enggak? Anak bontot mah rata-rata rada sengke. Bontot mah kalau pengen apa-apa kudu diturutin, kalau nggak diturutin ngambek, betul. Kita juga umat bontot, umat yang rada sengke. Di mana sengkenya Ustadz? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, tapi giliran mati pengen ke sorga. Betul? Nih saya tanya ibu, mau ke sorga apa ke neraka? Mau ke surga apa ke neraka? Pertanyaannya, kira-kira nih orang kampung apa ini bang? Hah? Sangiang. Kira-kira nih orang Sangiang kalau ke surga pantas apa enggak? Kira-kira nih bapak ibu orang Sangiang kalau ke surga pantas apa enggak? Oke. Kalau pantas kita buktikan malam ini. Bu, Bu, sorga itu buat orang-orang yang suci, betul?
manusia pertama yang tinggal di sorga itu Nabi Adam. Tapi kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke alam dunia gara-gara Nabi Adam punya dosa. Nggak banyak dosanya Nabi Adam, cuman satu, makan buah kholdi. Betul? Sekelas Nabi yang dosanya satu Allah turunkan dari sorga ke alam dunia. Nih ibu bapak, kalau memang pantas masuk sorga, saya tanya dari orok sampai sekarang berapa dosanya? Hah? Masih pantas masuk sorga? Pede mama ini. Ini mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukan ngecelin orang Sangiang. Termasuk saya yang berbicara kalau ngukur pantas nggak pantas. Kita masih hobi sama yang namanya dosa. Sholat kita paling lama 5 menit. Itu pun belum tentu husu. Kadang-kadang badan mah lagi sholat tapi hati sama otak nggak ikut sholat. Betul? Ada yang lagi sholat mikirin utang. Ada yang lagi sholat mikirin arisan. Betul nggak? Nih mulut diajak baca Quran males, diajak zikir ogah, tapi giliran diajak ngomongin orang, idih, udah hobi jasa. Apalagi emak-emak mah. Mohon maaf nih bang, emak-emak kan gak boleh ngelihat di mata dia rada aneh, pasti jadi bahan omongan. Betul nggak? Ibu berangkat kondangan, ada yang baru datang kondangan, bininya cakep, lakinya jelek, habis diomongin. Jangankan lagi kondangan pak, di pengajian masih ngomongin orang. Kadang-kadang ustazahnya dewek pakai diomongin. Lah jangan jauh-jauh ngambil contoh, saya baru datang, ada emak-emak yang jagain snack. Saya belum ngomong udah diomongin. Itu kiainya, iya, pakai tongkat. Temennya jawab, habis jatuh kali kiai. Ada lagi yang parah, kiai pakai batik kayak RT. Ini mohon maaf, beribu-ribu maaf. Jadi kalau ngukur pantas mah kayaknya orang kayak kita nggak pantas masuk surga. Cuman untungnya kita jadi umat bontot. Yang namanya bontot biar kata sengke, biasanya bontot mah paling disayang sama orang tua. Betul? Kita juga sama. Walaupun umat bontot, umat yang rada sengke, tapi Allah paling sayang sama kita. Amin woi. Melongo baik. Di mana Ustadz sayangnya Allah sama kita? Bu, Allah tahu kita hobi sama yang namanya dosa. Makanya Allah kasih kita beberapa bulan yang dahsyat, beberapa bulan yang hebat. Ada 3 bulan diantaranya yang sangat luar biasa, 3 bulan yang berturut-turut. Makanya cuma 3 bulan inilah yang termaktub dalam doa. Allahumma barik lana fi rojak tanah. Gua ngomongin bulan lu doa makan. Allahumma barik lana fi rajaba wa ballighna roma waghfir lana dzunu wa hasil makosi. Jadi enak amat tinggal dana doang. Ini 3 bulan yang dahsyat. Yang pertama Allah kasih kita bulan Rajab. Dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang bisa diterima dengan keimanan manusia, bukan cuma dengan akal dan pemikiran. Yang sering kita kenal Isra. Saya nggak cerita Isra Mi'raj dari A sampai Z, karena saya yakin bapak ibu orang Sangiang tahu semua sejarah Rasul Isra Mi'raj, karena kelihatan wajahnya rajin ngaji semua. Yang rajin mah, yang malas mah sama malas. Inti dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj adalah perintah ibadah sholat yang 5. Sholat yang 5. Nih,
Bu, bu, pengen berkah hidup, pengen bahagia dunia akhirat, perintah sholatnya jangan sampai kita tinggalkan. Sholat itu salah satu sarana buat kita membersihkan diri dari dosa. Orang yang nggak mau sholat itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Balhum adol, lebih sesat. Tong, hui, tong, hui. Tahu sapi nggak sapi? Pernah nggak ngelihat sapi ikut taraweh ke masjid? Pernah ngelihat sapi sholat berjamaah maghrib di masjid? Sholat nggak sapi? Sholat nggak sapi? Tapi lebih mulia sapi daripada orang nggak sholat. Di mana mulianya? Hei, sapi mah biar kata nggak sholat, nongkrongnya di masjid. Wah, mana ada kiai sapi nongkrong di masjid? Itu bedug. Kulit apa? Ada bedug kulit aki-aki. Buset, sember lu dipukulnya. Betul nggak? Dan orang yang rajin sholat, Allah jamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Robbal. Ibu jangan jauh-jauh ngambil contoh. Lihat Ustadz. Ada nggak di Sangiang Ustadz mati kelaparan? Ada nggak di Sangiang Ustadz mati kelaparan? Ada nggak? Kalau ada mendingan berhenti jadi Ustadz. Ustadz mah rezekinya berkah. Betul nggak Pak? Jangan Ustadz marilah saya nggak enak ngomongnya. Saya dah contohnya. Alhamdulillah rezeki mah ada baik. Apalagi bulan Rajab mah, Bu, lagi panen. Ya Pak ya. Makanya bini saya di rumah jarang masak. Tiap hari ngangetin berkat ya tiap hari. Ini buat besok pagi nih, makan. Berkat dari mari besok saya angetin. Kalau ada. Kalau nggak ada saya tungguin. Ada yang protes, wajar aja situ mah berkah juga penceramah, sekali ceramah juga lumayan. Hei, ceramah juga lagi banyak kalau bulan Rejab. Bulan Hafid mah sama kejepit Pak. Lah bulan Hafid mau ceramah apa coba? Yang hajatan aja kagak boleh, pemali. Ada yang protes begitu. Saya bilang, rezeki Ustadz itu bukan ceramah doang. Bulan Hafid nggak ada panggilan ceramah, alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki. Yang mati banyak. Ji lumayan. Sekali nyolatin cepet. 5 orang aja seminggu yang mati gope. Belum atako, belum mimpin tahlil, sedang segitu juga. Rezeki mah urusan Allah, betul. Yang penting konsekuensinya, ikuti dulu perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ibadah, sholat jangan ditinggalkan, maka Allah bakal jamin kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pak, orang yang rajin sholat nggak bakal mau ngomongin orang lain. Betul? Orang yang rajin sholat nggak bakal mau berbuat maksiat sama Allah. Ada yang protes. Ustadz, kata siapa? Tetangga saya rajin sholat, tapi ngomongin orang doyan. Ada nggak yang begitu? Tetangga saya rajin sholat Ustadz, tapi maksiat hobi. Ada nggak yang begitu? Mana buktinya kalau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Saya jawab malam ini. Dengerin. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kalau tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita, etika kita mencontoh ketika kita sedang sholat. Sebab semua yang ada dalam sholat itu sedang mengajarkan kepada kita biar jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Apa yang sholat ajarin? Nih dengerin. 1, sholat mengajarkan kita jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut.
Kudu pinter-pinter jaga. Saya tanya sama bapak ibu, orang kalau sholat boleh bersuara nggak? Hei, orang kalau sholat boleh bersuara nggak? Boleh. Karena ada rukun kauli, usolli fardol maghribi, bersuara nggak? Coba kalau nggak boleh, kayak orang gagu kita sholat, ngegerang doang. Waduh, itu kalau lagi taraweh jawab amin repot itu, semasjid ngegerang semua. Orang sholat boleh bicara nggak? Boleh bicara nggak? Enggak. Hei, dengerin pertanyaannya. Boleh bersuara, tidak boleh Ibu lagi sholat johor, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat, anak datang, narik mukena, mak minta duit, mak minta duit. Emaknya jawab, tar dulu gua sholat dulu. Atuh batal. Jangankan bicara satu kalimat, bicara satu kata, bicara satu huruf yang memberikan arti dan makna dengan sengaja, maka batal sholatnya. Indah yang sholat ajarkan, silakan bersuara tapi nggak boleh berbicara. Ngajarin sama kita jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisannya. Maaf, orang kalau kita tabok pak, sakitnya sejam 2 jam hilang. Tapi orang kalau sakit hati gara-gara ucapan, sampai mati rasa sakit hati yang gak bakal hilang. Betul nggak? Betul nggak? Mulutnya dijaga. Satu. Yang kedua, yang sholat ajarkan sama kita, khusus buat perempuan, kudu pinter-pinter tutup Saya tanya, ibu-ibu kalau sholat pakai mukena nggak? Yang namanya mukena ketutupan semua apa enggak? Ketutupan semua apa enggak? Enggak. Loh, ketutupan mah kayak mayat baru. Siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan 2 telapak, selain itu semua harus tertutup. Indah pakaian sholat yang diajarkan buat perempuan. Kalau perempuan pengen aman, jauh daripada perbuatan keji dan munkar, ketika keluar rumah berpakaianlah seperti mana kita sedang sholat. Kalau ibu nggak percaya, buktiin. Ntar malam ini jam 1, ibu keluar rumah pakai mukena. Jangankan RT, Ustadz aja ngelihatnya lari itu. Aman. Mohon maaf. Makanya ibu bapak yang punya anak gadis bilangin, kalau keluar rumah suruh tutup Kita nih orang Islam. Di Islam benar-benar menghargai wanita. Jangan kalah kita pakaiannya kayak setan Islam. Pak, di Islam setannya aja pakai baju sopan. Bapak tahu setan Islam? Kuntilanak. Lihat kuntilanak kalau gentayangan, bajunya sopan, pakai gamis warna putih. Ibu pernah ngelihat kuntilanak gentayangan pakai tank top? Pernah nggak ngelihat kuntilanak gentayangan pakai legging? Sopan. Apalagi temannya pocong, lebih sopan. Pakai jilbab dia mah. Ada yang protes, kiai nggak semuanya setan sopan, itu tuyul telanjang aja. Tuyul mah wajar, masih anak-anak belum balik. Emaknya sibuk kali dia. Ya Allah ya Karim. Nih yang kedua yang salat ajarkan, jadi perempuan kudu pinter-pinter tutup. Alhamdulillah. Boleh minum bu?
Terus 2, 3. Yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia nggak boleh Bu, Pak, orang kalau sholat sujud nggak? Ini memohon maaf, beribu-ribu maaf. Orang kalau sujud, muka sama pantat tinggian mana? Hah? Kalau tinggian muka bukan sujud namanya, sila. Kalau muka sama pantat sejajar, tengkurap. Tapi ketika sujud, muka yang kita puja-puja, muka yang kita damba-damba di bawah, maaf, pantat yang kita anggap hina di atas. Betul. Ini ngajarin kita, lu lagi ngadap Allah mah muka aja kalah sama pantat. Terus apa yang mau disombongin? Wong semua yang kita milikin punya Allah. Harta titipan dari Allah, pangkat jabatan semua titipan dari Allah. Betul? Betul? Seandainya ada makhluk Allah yang sombong, dia cuman satu, set. Jadi kalau ada orang kaya sombong, orang kaya temennya set. Pejabat sombong, pejabat set. Ustad sombong, ustad. Buset, kencang amat lu setannya. Sambil melotot lagi ke gua. Nih, semua punya Allah. Apa yang mau kita sombongin? Betul Bu? Betul. Nih yang ketiga, yang sholat ajarkan, jangan Yang keempat, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia kudu sama-sama. Jangan dibeda-bedain, jangan dipilih-pilih. Sebab kita di hadapan Allah semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang beda ketakwaan kita kepada Allah. Bapak mohon maaf, lihat orang masuk masjid. Di masjid semua sama. Di masjid nggak ada pangkat jabatan. Di masjid nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Betul? Nggak pernah kita ngedengar DKM sholat Jumat pengumuman. Bapak-bapak, untuk Jumat hari ini yang ijazahnya SMA di depan, yang SMP di tengah, yang SD di pintu, yang nggak punya ijazah di bawah bedung sholatnya. Ada nggak pelaturan kayak begitu? Hei, biar kata sampeyan nggak sekolah, sampeyan nggak bisa baca, kalau masuk masjid duluan, silahkan isi barisan paling depan. Betul? Di masjid, biar kata sampean ustad, kiai, kalau datangnya belakangan, belakang tak duduknya. Jangan mentang-mentang ustad datang belakangan pengen di depan. Betul nggak Pak? Orang sholat ke masjid semua sama. Lu mau kaya mau miskin sama. Mau punya jabatan mau enggak juga sama. Kita pun jadi manusia harus sama-sama, jangan dibeda-bedain. Ini kadang-kadang kita ngebeda-bedain Pak, maaf. Ada orang kaya mati yang tahlil banyak. Zikirnya juga semangat banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran yang mati orang miskin yang tahlil sedikit. Zikir kayak orang bengek. La ilaha illallah. Belum tentu yang kaya itu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang miskin. Betul? Betul? Awas. Kudu sama-sama kita. Jangan dibeda-bedain. Jangan pernah pilih kasih. Jangan pernah pandang bulu. Sebab kita semua di hadapan Allah manusia sama. Yang beda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Robbal. 4. Yang kelima, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia harus beril. Fakuluman begor yang ilmin yamalu amaluhu mardudatun latuk balu. Biar kata rajin sholatnya, rajin sujudnya, rajin tahajudnya, tapi nggak pakai ilmu, mardudatun latuk balu, ditolak nggak diterima. Nauzubillahi min.
Bu, bu, ada nggak pengajian ibu-ibu di mari? Ada nggak? Sebulan sekali apa seminggu sekali? Seminggu sekali. Ngaji aja. Mau pinter mau enggak, yang penting ngaji. Rasul nyuruhnya ngaji. Rasul nyuruhnya ngaji. Urusan pinter mah belakangan. Tapi kalau yang ngajinya udah pada tua, kayaknya ke pinter mah jauh. Ini mohon maaf Bang Hasan. Apalagi yang ngajinya udah pada sepuh. Segitu masuk pengajian semua perebut tembok. Benar gak? Iya, ngaji aja udah. Rasul nyuruhnya ngaji, utlubul ilma. Rasul gak nyuruh utlubul fahmi. Rasul gak nyuruh pinter. Rasul nyuruhnya ngaji. Pinter mah bonus. Pinter mah tapi kalau ngaji udah pada tua kayaknya nggak bakal pinter. Atau bapak-bapak ibu-ibu ngaji hari ini diajarin sama ustadz paham, pulang ke rumah nah itu ngaku. Bu, mohon maaf, orang sekarang kadang-kadang ngaji ke majelis ogah, ngaji ke ustadz nggak mau. Kebanyakan belajarnya di internet, nanyanya di Google. Bukannya salah, cuman takut salah kaprah. Ini orang sekarang begitu, sholatnya aja macam-macam. Ini jujur saya cerita. Mohon maaf, saya pernah sholat di rest area Belaraja. Itu lagi sholat, saya ribut sama orang. Gimana nggak ribut? Nih saya contohin. Orang sholat di samping saya itu berdiri pak, berdiri sejadah dua habis. Sejadah dua habis. Nih ngengkang berdiri begini nih. Kalau ngengkang doang mending. Yang enak kelingking saya diinjak kelingking. Saya tarik kaki saya diinjak lagi sama dia. Saya tarik lagi diinjak lagi. Dapat 2 rakaat. Saya kesel, saya giles kakinya. Saya bilang mati lu. Akhirnya saya batal, dia batal. Ini yang bikin saya enek, dianya pakai ngomel. Pak, kok bapak nginjak kaki saya? Saya jawab, lu duluan yang nginjak kelingking gua. Kalau lu nggak injak kelingking gua nggak injak kaki lu. Apa jawaban dia? Oh, bapak nggak ngaji. Buset, saya dibilang kagak ngaji. Pak, kita ini berjamaah. Yang namanya berjamaah harus rapat. Sebab kalau nggak rapat nanti diisi setan. Saya jawab, lu setannya. Woi Jabrik, dengerin gua ngomong. Bener berjamaah harus rapat. Maksudnya diisi setan kalau kosong ukuran 1 orang. Bukan berarti harus nginjek kelingking saya. Mana lagi cantengan. Kan ngentek. Bukan gua yang nggak ngaji, yang nggak ngaji lo. Pandi pikih diajarin tata cara sholat yang rapi. Laki-laki kalau sholat berdirinya kakinya dibuka, tapi jangan lebar-lebar, kira-kira jempol ke jempol sejengkal. Perempuan kalau sholat berdirinya kaki rada dirapetin, jangan dibuka, perempuan mah pamali. Kalau laki-laki mah harus dibuka, sebab kalau dirapetin laki-laki nggak bisa sujud. Senap kegencet. Pikih. Setiap pikih ngajarin pasti ada manfaatnya, betul nggak? Kayak takbiratul ihram nih, ngangkat tangan. Kan macam-macam. Ada yang ngangkat tangannya kayak ngedorong mobil mogok. Allah ada. Ada yang ke atas, Allah. Aduh, ada yang ke samping, Allah gitu. Ada yang pelit jasa, Allah gitu dong. Padahal di fikih diajarin tata cara sholat yang rapi. Laki-laki kalau takbiratul ihram telapakan tangan madhab ke kiblat, jempol di bawah telinga, afdolnya Allahu Akbar. Naruh tangannya kiri di bawah, kanan di atas, tempatnya di atas pusar di bawah dada.
Perempuan mah kalau takbiratul ihram sikutnya di dada buat ngeganjel biar jangan kendor. Allahu Akbar. Bener, urusan ngangkat tangan mah urusan sunnah, nggak diangkat juga sholatnya sah. Tapi kan kita nyari tambah nambah pahala, buat nutupin pahala yang bolong, buat nutupin yang bolong-bolong, betul nggak? Di kayak tahiyat. Di kampung saya pernah ada yang ribut gara-gara tahiyat. Tuh, saya sekampung sama Bang Hasan di Kedaung. Karena banyak pendatang, sholatnya rada beda. Tahiyatnya tangannya hidup. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak. Yang pribumi asyhadu alla ilaha illallah. Udah segini. Beres sholat yang begini sama yang begini ribut. Kata yang begini, lu sholat nggak sah. Kenapa? Tangan lu begini ayah. Kata yang begini, kata guru gua suruh begini. Cek datang ke majelis saya. Kata yang pribumi, Kiai, ini orang kagak ngaji, sholatnya kagak sah. Kenapa? Masa tahiyat tangannya hidup? Saya bilang, Bang, jangan diponis nggak sah dulu. Jangan dibilang dia nggak ngaji. Sebenarnya lu dua-duanya nggak ada yang ngaji. Lu nggak ngaji, lu nggak ngaji. Sebab kalau ngaji mah nggak bakal diributin. Perkara ngangkat tangan, maaf. Ini kita mazhab Syafi'i. Ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha, angkat telunjuk satu bil isyarah, cuman sekedar isyarat. Kalau digoyang-goyangin hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Tidak membatalkan sholat tapi makruh. Sah sholatnya? Sah. Enggak bikin batal, cuman makruh. Menurut mazhab Syafi'i ketika tahiyat afdolnya telunjuknya tetap asyhadu alla ilaha, tetap. Kalau digoyang-goyangin sah masah tapi paham? Kata guru saya, Kiai, kalau ceramah jamaah udah paham, udahan ceramahnya. Paham belum? Paham belum? Kata guru saya, Kiai, kalau ceramah udah capek, jamaah mau paham kek, mau belum kek, udahan ceramahnya. Terus Bu, terus nggak capek nggak? Iyalah, modalnya kuping doang. Situ mah enak. Nih yang kelima, yang sholat ajarkan, jadi manusia harus Bu, jangankan sholat di Sangiang, jangankan sholat di Indonesia, sholat di depan Ka'bah, kalau nggak pakai ilmunya mardudatun latuk balu, ditolak nggak diterima, sama aja. Di depan Ka'bah sekalipun kalau nggak pakai ilmunya sia-sia. Maaf, makanya harus ngaji. Kalau kita ngaji walaupun rada-rada kurang paham juga Allah masih ngemaafin. Kenapa? Masih mau ngaji. Yang parah udah blow-on gak mau ngaji, itu yang parah. Yang pada akhirnya so pinter entarnya. Na'udzubillahi min. Ini yang kelima. Yang keenam, yang sholat ajarkan sama kita untuk nyari bekal sebanyak-banyaknya buat kehidupan kita di alam akhirat, di alam barzah, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Karena mau bagaimanapun kita yang hadir malam ini pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti bakal mati. Ketika kita meninggal dunia, nyawa berpisah dengan raga. Nanti di akhirat yang bakal kita bawa bukan harta benda, tapi pahala dan amal ibadah. Ibadah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah di akhirat nanti adalah ibadah
benar sholatnya, maka benar amal ibadah yang lainnya. Jelek sholatnya, maka jelek amal ibadah yang lainnya. Na'udzubillahi min. Makanya sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, tinggal di alam dunia, sholat mah jangan sampai kita tinggalkan. Insya Alhamdulillah. Nih, 1 bulan Rajab. Bulan yang kedua yang Allah kasih sama kita adalah bulan Sya'ban. Kalau orang kampung bilang Roah. Di bulan Sya'ban ada yang namanya istilah nisfu, setengah dari bulan Sya'ban, setor catatan amal selama setahun, buka lembaran baru catatan amal kita. Makanya di bulan Sya'ban kudu banyak-banyak istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, biar akhir catatan kita baik dan awal catatan kita juga baik. Beres Sya'ban, bulan yang ketiga untuk membersihkan dosa dari Allah buat kita adalah Ramadan. Mudah-mudahan aja Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan. Allah kasih taufik hidayah kita sampai ketemu Ramadan. Allah kasih kekuatan iman Islam kita ketika datang Ramadan, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kalau 3 bulan ini kita manfaatkan dengan baik, maka keluar dari bulan Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir ke alam dunia. Habis semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 bulan ini jangan disia-siakan. Sekarang kita masih ada di tahapan bulan yang pertama Rajab. Besok Sya'ban, kedepannya Ramadan. Puasanya rajin, ibadahnya rajin, keluar Ramadan, maka diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah-sudah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Allah sehatkan badan kita. Allah berkahkan hidup kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita buat ziarah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih kesempatan kita untuk tawaf keliling Ka'bah. Mudah-mudahan Allah berangkatkan kita semua tahun ini haji atau umroh. Biniyatil qabul wa biniyatil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal syihah wa babal salamah wa babal afiyah wa babal rizki wa babal waladun soleh wa solihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, mungkin dari saya cukup sekian. Doa penutup nanti oleh guru kita. Jangan bubar, nanti doanya ada lagi ya. Ini mah doa beres ngomong. Nanti ada kiai kita yang doanya sangat luar biasa. Dari saya cukup sekian. Apabila ada perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Khutma sofa wada' makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.